Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari budidaya ikan sidat. Ikan sidat ini sepintas selalu mirip dengan belut sawah. Perbedaannya adalah kalau pada belut sawah tidak terlihat adanya sirip-sirip. Sementara pada ikan sidat terdapat sirip, dan yang paling khas, yang paling menonjol adalah sirip dada yang posisinya maju ke depan mendekati area kepala, sehingga di masyarakat ikan sidat ini dikenal dengan istilah belut bertelinga ya. Di Sulawesi Tenggara, ikan sidat yang terdapat di sungai-sungai yang ada di Sulawesi Tenggara itu sampai saat ini dideteksi ada dua. Yang pertama adalah ikan sidat kembang ya. Bahasa latinnya Anguilla marmorata, ditandai dengan adanya totol-totol di daerah dorsal ya. Jadi sepanjang tubuh dorsal, kemudian sampingnya juga itu terdapat totol-totol, sehingga ini dikenal juga dengan sebutan sidat macan. Spesies yang lain adalah warnanya ini polos, warna hitam kekuning-kuningan, sementara bagian ventralnya berwarna putih. Itu dikenal dengan nama latin Anguilla bicolor. Itu juga ditemukan di sungai-sungai yang ada di Sulawesi Tenggara. Induknya kawin di laut dalam, kemudian menghasilkan telur. Telurnya menetas membentuk apa yang disebut dengan glass eel. Jadi eel yang berbentuk gelas ya. Nah, kemudian glass eel ini akan terbawa oleh arus masuk ke muara-muara sungai, kemudian dia dengan melawan arus bergerak ke muara, dan di sanalah dia kemudian tinggal dan mengalami proses dari beberapa tahap sehingga dewasa. Kemudian ketika dewasa siap lagi kembali ke laut untuk kawin, bertelur, dan kemudian mati. Jadi kalau teman-teman pernah mempelajari ikan salmon itu bertelur, kawin dan bertelur di sungai, kemudian anak-anaknya bergerak ke laut, kemudian setelah dewasa ikan salmonnya kembali ke sungai, ke muara, ke tempat dilahirkan. Maka ikan sidat ini sebaliknya, ikan sidat bertelur di laut tetapi besar di sungai, kemudian setelah dewasa kembali lagi ke laut untuk bertelur. Jadi itulah sedikit tentang ikan sidat. Jadi ikan sidat dikenal sebagai makanan yang sangat digemari oleh orang-orang di Jepang, di Cina, di Hong Kong. Dan ternyata ikan sidat ini memiliki beberapa kelebihan, bahwa dia mengandung vitamin A misalnya yang jauh lebih tinggi daripada mentega. Kemudian DHA ini adalah asam lemak yang untuk perkembangan otak. Mungkin Anda ingat iklan-iklan susu Denko Balita, itu selalu disebutkan mengandung DHA untuk perkembangan otak. Jadi ikan sidat bisa merangsang pertumbuhan kecerdasan anak-anak. Jadi ibu-ibu nanti kalau jadi ibu-ibu, kalau ingin anaknya cerdas-cerdas, ya makan ikan sidat. Kemudian EPA, ini asam lemak juga yang berfungsi untuk mencegah penyakit jantung dan darah tinggi. Ini jauh lebih besar di ikan sidat daripada ikan salmon.
Ya mungkin karena kesadaran inilah sehingga ya kita lihat orang-orang yang gemar makan ikan sidat itu adalah bangsa yang sehat, bangsa yang cerdas. Prospek budidaya sidat di perairan Indonesia banyak ditemukan benih ikan sidat dari kurang lebih ada 18 spesies yang ada di dunia, 9 diantaranya ditemukan di Indonesia. Jadi sekitar 50% dari jumlah sidat yang ada di dunia, sekitar 50% ada di Indonesia. Kemudian terdapat peluang pasar dengan negara tujuan Makau, Taiwan, Jepang, Cina, dan Hong Kong. Kemudian Jepang sendiri membutuhkan ikan sidat 100.000 ton per tahun, 20.000 ton produk lokal, dan 80.000 ton diimpor dari Cina. Kemudian harganya relatif tinggi. Ini Elver ini 250.000 per kilo, kemudian ukuran 10 sampai 20 gram, 20.000 sampai 40.000 kilo. Kemudian ukuran konsumsi di atas 500 gram. Untuk angin lebuk bicolor pada pasar lokal sekitar 75.000. Kemudian anguilla marmorata 125 sampai 175.000. Yang saya kenal banyak di Konawe Utara itu adalah anguilla marmorata. Ada totalnya itu harganya sekitar 125 sampai 175. Nah, kemudian Sulawesi Tenggara itu 6 sampai 12 ton per tahun. Kemudian dengan harga katakanlah 95.000 itu bisa menghasilkan 1,14 miliar per tahun. Kemudian kendala pengelolaan ikan sidat, belum ada aturan formal, adat maupun kebijakan lain yang mengatur penangkapan ikan sidat. Kemudian pihak terlibat dalam pemanfaatan ikan sidat di Sulawesi Tenggara belum bersentuhan secara langsung dengan aturan berkaitan dengan ekspor. Kemudian belum ada kegiatan budidaya. Jadi ini kegiatan budidaya ini memang sesuatu yang baru, dan pernah kami dalam penelitian dan pengabdian masyarakat sudah mencoba. Jadi kami pernah melakukan pengabdian masyarakat di Konawe Utara, dan ada hal-hal yang positif bahwa ikan sidat itu bisa bertumbuh. Nah, selanjutnya kita melangkah kepada siklus hidup dari ikan sidat. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah wilayah laut, sebelah kanan ini adalah wilayah darat. Jadi diwakili oleh sungai, ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa ikan sidat dewasa akan masuk ke laut, dan di lautan dengan kedalaman tertentu dia akan kawin, kemudian akan memijah. Kemudian telurnya akan menetas, membentuk apa yang disebut leptocephalus. Jadi ini leptocephalus ini terkait dengan bentuknya yang mirip dengan daun, ya. Jadi leptocephalus itu bentuknya seperti daun. Kemudian setelah itu dia akan membentuk glass eel. Nah, glass eel ini dia transparan. Jadi dia ada hikmahnya dalam segi survival rate, bahwa glass eel ini mengapung di permukaan, kemudian dia tembus pandang seperti kaca, sehingga kalau ada predator atau pemangsa yang berenang di kedalaman, dia tidak bisa mengenali bahwa di atas ada makanan, karena dia berbentuk seperti gelas, tembus pandang, jadi cahaya matahari menembus ke tubuhnya. Nah, kemudian glass eel ini akan masuk ke muara sungai. Nah, di muara sungai dia akan melawan arus, bergerak ke arah ke hulu. Dalam proses perjalanannya inilah terjadi perkembangan dari glass eel menjadi apa yang disebut dengan elver. Jadi ini suatu fase
perubahan dari glass eel menjadi elver. Kemudian dari elver dia berubah berwarna kekuning-kuningan, disebut sebagai yellow eel. Nah, dalam fase yellow eel inilah dia banyak ditangkap oleh nelayan-nelayan. Kemudian ketika dari yellow eel ini dia semakin lama semakin dewasa, berubah ke tahapan yang disebut dengan silver eel, artinya sidat yang berbentuk perak. Nah, ketika dia sudah berbentuk keperakan, inilah ketika terjadi banjir biasanya, sehingga penangkap-penangkap di sungai tidak beroperasi. Nah, saat itulah diduga silver eel ini bergerak dari hulu ke muara, kemudian masuk ke laut. Jadi ada semacam pengaturan dari segi konservasi, sehingga kita merasa ya syukurlah pada saat banjir yang dimana nelayan-nelayan sidat tidak punya daya untuk pergi menangkap, saat itulah silver eel bergerak dari hulu ke muara untuk pergi ke laut dalam, kawin dan bertelur. Nah, kemudian kita menampilkan di sini beberapa spesies dari anguilla. Jadi ini anguilla ada di Inggris, di Eropa lah. Anguilla rostrata di Amerika Timur, bagian timur, kemudian Kanada. Ini japonica dari namanya, kentara bahwa dia dari Jepang. Kemudian ada reinhardti Australia, kemudian marmorata. Nah, ternyata marmorata ada di Afrika dan Indonesia. Celebensis, nah dari namanya Celebes, Sulawesi, jadi dia ada di Indonesia dan di wilayah utara Sulawesi yang masuk perairan Filipina. Kemudian Megastoma di Kaledonia Baru, kemudian Ancestralis, kemudian Bornensis Kalimantan, Borneo ya. Kemudian nebulosa Sri Lanka, ada juga Mosambika ya dari Mosambik. Kemudian bicolor Indonesia, kemudian bicolor Pasifika, ini ya di sekitar kawasan Pasifik. Sungai-sungai ini teridentifikasi memiliki potensi atau memiliki sumber daya sidat. Nah, kemudian ini komposisi ukuran yang menyebar di beberapa berdasarkan penelitian dari peneliti-peneliti. Jadi selama ini di perikanan WHO yang meneliti ikan sidat dari aspek manajemen sumber daya perairannya adalah Bapak Utama Kurnia Pangeran. Kemudian kita tahu bahwa itu adalah topik disertasi beliau. Kemudian selama beberapa tahun saya dengan Pak Utama mencoba bagaimana membudidayakan ikan-ikan ini, dan kita sudah mencoba berbagai macam pakan, dan pada prinsipnya ikan sidat mau atau dapat diadaptasikan untuk makan beberapa makanan yang disampaikan, meskipun prosesnya lama sekali untuk penyesuaian agar mereka mau makan makanan yang diberikan. Jadi ini adalah lingkungan budidayanya, ya suhu sekitar 29. Dia menyukai 6-7 salinitas, kemudian oksigen terlarut, dia bisa oksigen terlarut rendah. Nah, kemudian amoniak ya di bawah 20 ppm. Nah, untuk budidaya ikan sidat kita bisa menggunakan langsung kolam tanah. Nah, kami pernah mencobakan menggunakan kolam tanah begini, ternyata
seperti tadi saya katakan bahwa ikan sidat itu mampu berjalan di daratan tanpa air. Dan ternyata dia punya satu karakteristik, yaitu melawan arus. Sehingga kalau misalnya hujan, kemudian ada aliran air yang turun dari pematang, turun ke sini, turun dari atas pematang, kemudian turun ke kolam, dan ternyata dia bisa tertarik dengan aliran air yang dari pematang itu sehingga dia bisa merayap naik. Nah, kalau sudah merayap naik, ya dia sudah bergerak kemana-mana. Karena itu berdasarkan pengalaman pernah berusaha budidaya tetapi tidak ada yang panen karena tidak ada isinya kolam, maka ini memang harus diberi pelindung. Kemudian di perairan-perairan umum, sungai-sungai umum, rawa-rawa, pemeliharaan ikan sidat bisa dilakukan di dalam keramba. Dan ini pernah kita uji cobakan juga dengan keramba-keramba, dan ternyata tidak ada masalah, dia bisa tumbuh dalam kondisi seperti itu. Tapi dengan syarat pada sungai yang aliran airnya ada sedikit pergerakan lah. Nah, kemudian biasanya yang disarankan sebenarnya dari segi konservasi akan lebih bagus kalau kita membudidaya sejak dari glass eel. Tetapi kenyataannya yang ada dipraktikkan di masyarakat sekarang ini bahwa budidaya itu dimulai dari elver. Jadi ada elver dibudidayakan di dalam bak-bak ya, berkapasitas 30 sampai 50 meter persegi dengan kedalaman air 50 sampai 70 cm. Kemudian ini masih menggunakan bak-bak di dalam ruangan. Jadi 3-4 hari pertama anak sidat ini atau elver ini diaklimasi, kemudian tanpa pemberian pakan. Jika suhu air ditingkatkan optimum, ini kasus di Jepang, harus bertahap secara aklimatisasi. Saya kira ini perlu suatu hal yang memang kita sudah ketahui bersama bahwa peningkatan suhu jangan mendadak. Nah, kemudian yang kita jadikan sebagai pakan adalah cacing-cacing tubifax, yaitu cacing-cacing sutra ya. Jadi itu adalah makanan yang terbaik. Nah, kemudian untuk pemeliharaan awal ini, maka teknik untuk membiasakan ikan yang baru ditangkap dari alam ini untuk belajar makan, maka untuk beberapa hari pertama itu cacing diberikan di sekeliling dinding bak. Jadi semua bagian dinding sisi dari kolam itu kita sebar secara merata cacahan dari cacing-cacing sutra. Nah, kemudian lama-lama tempat-tempat ya di mana kita menyebar makanan itu, titik-titik di mana makanan itu tersedia kemudian dikurangi sehingga kalau tadinya mungkin setiap 5 meter ada makanan, maka ya kita selang-seling. Jadi mungkin tidak lagi 5 meter tapi 10 meter, sehingga elver itu bisa ketika misalnya tidak menemukan di mana biasanya dia menemukan makanan, dia akan bergerak ke sekitarnya untuk mencari makanan itu, sehingga lama-lama kita hanya menempatkan katakanlah satu di setiap sisi dari dinding. Jadi kalau
kolamnya segi 4, ya mungkin kita hanya menempatkan masing-masing satu di keempat sini, jadi hanya 4 tempat makan. Jadi ada proses belajar di mana kita mengajari ikan ini untuk makan. Kemudian satu hal yang harus dipegang juga dalam budidaya apapun, ini waktu pemberian makannya itu harus sama, sehingga secara kebiasaan jam biologisnya muncul bahwa oh jam segini biasanya ada makanan, maka dia akan datang ke tempat di mana makanan itu disediakan. Jadi sebenarnya membudidayakan ikan itu adalah latihan disiplin juga. Kalau misalnya terbiasa diberi makan jam 5 sore, maka secara ikan-ikan itu juga punya jam biologis. Dia akan tahu ketika jam 5 sore itu sudah tiba dan dia akan datang di tempat itu. Jadi kalau ketika dia datang kemudian dia tidak menemukan, maka pola itu ya jangan sampai pemberian pakan yang tadinya sudah lancar menjadi kacau lagi karena tidak disiplinnya kita memberikan makanan. Nah, dalam waktu 2-4 minggu, konsumsi makanan diberikan 2 kali sehari, subuh dan petang. Kemudian diberikan lampu di atasnya ya 20-40. Jadi kita harus tahu bahwa ikan sidat ini adalah ikan nokturnal. Tetapi ya namanya manusia, kita bisa membuat suatu rekayasa pada hewan-hewan itu sehingga dia juga mau makan di siang hari. Karena itu meskipun pemberian makannya dilakukan pada subuh hari dan sore hari, tapi di tempat kita melakukan pemberian pakan itu kita kasih penerangan, kita kasih lampu. Nah, kemudian setelah itu secara pelan-pelan, setelah kita melihat bahwa ikannya tetap nyaman makan meskipun terang benderang, maka waktu makanan itu, waktu pemberian pakan itu dialihkan ke siang hari. Nah, kemudian frekuensi makanan dikasih 2-3 kali sehari sampai 2-3 bulan. Jadi demikian terus sampai kita memeliharanya sekitar 3 bulan. Kalau tadinya kita memberikan hanya cacing tubifex, maka setelah 3 minggu kita bisa menambahkan cacahan daging ikan. Kemudian ditambah lagi dengan pellet yang dicampur dengan tubifex. Jadi jumlah pakan dalam pakan campuran tersebut ditingkatkan sedikit demi sedikit sampai akhirnya hanya pakan buatan yang diberikan. Jadi kalau tadinya kita melatih ikan itu untuk mau menerima, mau dikasih makan di siang hari, maka teknik untuk merubah pakannya dari cacing tubifex ke makanan yang lain, dari waktu ke waktu tubifexnya kita kurangi, cacahan daging ikannya kita kurangi, dan yang kita tingkatkan itu adalah pakan buatan. Sehingga lama-lama cacing tubifexnya sudah 0, cacahan daging ikannya sudah 0, dan 100% dari nilai. Ikan ini kelihatannya makannya seperti menyedot begitu, maka makanan yang cocok untuknya adalah makanan dalam bentuk pasta. Jadi kalau misalnya sudah terbiasa makan pellet, maka pelletnya dihancurkan, di blender dulu, kemudian ditambah air, kemudian dikasih. Jadi ada banyak di YouTube video-video bagaimana memberi makan kepada ikan sidat dengan menggunakan
pakan dalam bentuk pasta. Nah, kemudian ya pada penebaran elver 150 gram per meter bujur sangkar dan 300 meter per. Kemudian kelulusan hidup sampai 1 gram ada 80 sampai 90%. Jadi ini adalah tahapan bagaimana kita merawat elver. Elver itu adalah ikan yang telah selesai menyelesaikan tahap glass eel. Jadi memang masih kecil, beratnya itu kurang dari 1 gram per ekor. Ada juga yang menggunakan pasta dari awal, tapi pasta dibuat dari potongan daging kerang atau cacing yang telah dilumatkan menjadi bubur dan diletakkan pada cawan yang ditaruh di dasar bak. Nah, kemudian elver yang berumur 3 minggu atau lebih dapat diberi pakan buatan yang bahannya diolah agar cepat diterima. Jadi ini dia tidak menggunakan cacing sutra, tetapi menggunakan cacing biasa. Kemudian pakan yang tersedia secara komersial untuk ikan sidat memang adalah pakan dalam bentuk tepung dicampur air, kemudian bisa ditambahkan cacahan ikan ruca sehingga memberi aroma yang lebih menarik untuk ikan sidat. Kemudian setelah ikan sidat dalam bentuk elver tadi melewati fase 1 gram, maka kita memasuki fase pembesaran, di mana pada fase pembesaran ini kita sudah berhasil membiasakan elver tadi dengan makan buatan, maka pada saat pembesaran kita sudah bisa memberikan pakan dengan pakan buatan, pakan komersial yang dalam bentuk tepung tadi. Kemudian proses pemindahan dari kolam-kolam untuk pembesaran elver itu bisa dikumpulkan dengan membuka keran pembuangan di bak, kemudian dikumpulkan dengan menggunakan seringan, maka ikan-ikan tersebut bisa dikumpulkan semua dari bak-bak untuk pembesaran elver hingga 1 gram tadi, kemudian dipindahkan ke media atau wadah budidaya yang lainnya. Sidat yang besar dipisahkan, yang lebih kecil dipindahkan ke bak-bak budidaya untuk pembesaran lebih lanjut. Jadi ada proses pemilahan yang harus dilakukan atau grading size yang perlu dilakukan karena supaya tidak terjadi persaingan yang tidak sehat sehingga pakan menjadi tidak merata. Jadi ya ibaratnya sama lah kalau kita kasih makan ayam, kalau ada ayam besar ada yang ayam kecil, biasanya ayam yang lebih kecil itu menjadi korban, tidak dapat makanan, malah dipatok sama ayam yang lebih besar. Jadi kurang lebih seperti itulah analoginya mengapa pemilahan atau grading size itu dilakukan. Jadi setiap 40 hari kolam dikuras, kemudian ikan sidat dengan ukuran yang sama dikelompokkan dalam kolam yang lain, kemudian yang lebih kecil atau lebih besar ditempatkan lagi di tempat yang lain. Jadi
boleh saja misalnya kolamnya sama, tetapi ada waring-waring yang menjadi pemisah. Jadi mengapa pemilahan dilakukan atau grading size dilakukan? Karena kita bisa melihat kondisi sidar secara cermat, kemudian dengan pengurasan air ya kita bisa menjamin bahwa bak-bak budidaya itu betul-betul bersih. Nah, kemudian dosis pakan yang diberikan 1-33% dari berat badan. Kemudian apabila sudah mencapai 10 gram, ya ini 3-6 kg per meter biji sangkar, dan untuk di atas 10 gram 9-21 kg. Nah, satu hal yang menjadi persoalan dengan ikan sidat ini adalah pertumbuhannya yang termasuk lambat. Jadi untuk menghasilkan 50 gram dari elver tadi yang beratnya kurang dari 1 gram itu butuh 6-7 bulan. Namun setelah itu ikan sidat akan tumbuh cepat dan dalam waktu 6 bulan kemudian beratnya bisa mencapai 1-20. Jadi dengan demikian kita butuh 12-13 bulan untuk menghasilkan 1 kg. Jadi 1 tahun. Jadi ini juga tantangannya, berarti selama 1 tahun pembudidaya ikan harus memikirkan bagaimana membeli pakan, bagaimana bayar listrik, bagaimana bayar karyawan. Nanti setelah 6 bulan, nanti setelah 1 tahun baru bisa menghasilkan uang. Nah, kita melangkah ke kebutuhan nutrien dari ikan sidat. Ya, sebagaimana hewan-hewan yang lain, dia butuh protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Kemudian kadar protein 45% dan semakin besar, dan juvenil 50%. Juvenil 45%, fingerlin 50%. Kemudian pakan alami. Nah, kita pernah mencoba pakai udang-udang kecil yang hidup liar di rawa-rawa itu ikan sidatnya bisa makan. Kemudian kita pernah coba keong mas, ikan sidatnya mau makan. Ya, usus ayam ikan sidat juga mau makan. Jadi prinsipnya ikan sidat bisa diadaptasikan untuk makan seperti ikan-ikan yang lain, meskipun proses adaptasinya itu membutuhkan waktu. Tetapi ada satu yang mungkin bisa di sharing pengalaman ini, bahwa ketika sudah ada ikan yang pintar makan, maksudnya pintar makan, sudah mau makan makanan yang diberikan, kemudian ada ikan baru yang ditangkap dari alam, dimasukkan ke kolam yang sama, maka ikan yang baru datang itu proses belajar untuk makan pakan yang diberikan itu menjadi lebih singkat. Jadi kelihatannya ada proses belajar, ada proses belajar dari ikan yang baru datang itu dengan melihat ikan yang sudah lama yang ada di kolam yang pintar makan. Jadi ini salah satu metode, sehingga ya kalau suatu saat panen, jangan jual semua sidatnya, tetapi sisakan ikan sidat sebagai guru dalam tanda petik bagi ikan-ikan yang baru datang atau baru ditangkap dari alam. Nah, ini adalah teknik budidaya. Teknik budidaya bisa menggunakan jaring apung. Ya, misalnya
7 kali 7 kali 2,5 meter. Kemudian ada ukuran mata jaring yang tentu disesuaikan dengan besarnya atau ukuran dari ikan sidat itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa ikan sidat itu adalah ikan yang jago manjat, bisa hidup tanpa air, maka kalau kita menggunakan jaring apung, maka di bagian atasnya diberi waring dengan lebar sampai 60 cm. Jadi kita tutup atasnya sehingga mencegah ikan sidat lolos dari wadah. Kemudian benihnya itu adalah elver yang tadi kita besarkan mulai dari kurang 1 gram. Kita harapkan dia bisa berukuran sampai sekitar 15 gram. Nah, kalau sudah 15 gram, inilah yang kita jadikan sebagai bibit di karamba-karamba atau ya bisa juga di kolam-kolam. Nah, untuk di Jawa, benih ikan sidat itu banyak didapatkan dari pantai selatan Pulau Jawa, Pegunungan Ratu, kemudian dari berbagai tangkapan umum. Nah, kemudian pada penebaran bisa 100 kilo untuk kolam yang tadi berukuran 7 kali 7 kali 2,5 meter. Kemudian pakan yang diberikan adalah bentuk pasta dengan protein sekitar 47%. Jadi ini tinggi ya. Kalau ikan lele kan hanya 16%-an. Jadi kebutuhan protein ikan sidat tinggi. Jadi ya kalau protein tinggi pasti pakannya harganya mahal. Kemudian dosisnya 3% dengan food conversion ratio sekitar 1,9. Kalau misalnya 1 atau 2, jadi kalau misalnya food conversion ratio 2, maka kita butuh pakan 2 kilo untuk mendapatkan 1 kilo daging. Jadi dengan demikian semakin kecil angka FCR semakin bagus, karena kan kalau 2 kilo pakan untuk mendapatkan 1 kilo daging itu lebih mahal dibanding 1,5 kilogram pakan untuk menghasilkan 1 kilogram daging. Masa pemeliharaan seperti yang dikatakan tadi, elver itu sekitar 7 bulan, kemudian setelah elvernya setelah mencapai 15 graman itu sekitar 7 bulan 8 bulan. Jadi sekitar setahun lah atau sampai 13 bulan. Tetapi di sini dikatakan bahwa dari bulan ke 10 sebenarnya sudah bisa panen bertahap. Jadi kita sudah bisa grading size, kemudian yang sudah sekilo-sekilo kita bisa sisihkan dan carikan pembeli. Ukuran konsumsinya ini berbeda antara bicolor dengan marmorata. Jadi ada yang konsumsinya itu 180 sampai 200 gram per ekor sudah bisa dikonsumsi, tetapi khusus untuk marmorata yang banyak di Konawe Utara itu nanti di masuk ukuran konsumsi di atas 500 gram atau di atas 1 kilo. Karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa kalau kurang dari 500 gram atau kurang dari setengah kilo, marmorata itu tidak enak. Jadi istilahnya tidak ada rasanya menurut masyarakat, dan memang
untuk pembeli-pembeli Anguilla marmorata itu memberikan size 500 gram sampai 1 kilo sebagai standar. Jadi nanti di atas 1 kilo baru dianggap sebagai super. Nah, target produksi ya ini hitung-hitungannya kalau 10 ton per bulan bisa 1,2 M, 100 ton per bulan ya ini MM-nya hitungannya ketika proses budidaya itu berhasil, dan tentunya butuh modal yang besar khususnya dari pakan. Nah, kita tadi melihat bahwa hampir 50% ya, 47,9% tingkat protein yang diperlukan oleh ikan sidap. Sementara kita tahu bahwa protein itu adalah komponen yang paling mahal dari seluruh komponen penyusun makanan atau pellet. Jadi ya kita bisa prediksi memang hasilnya sekitar ini, tetapi modalnya juga ya banyak. Kemudian masa tunggunya yang panjang. Nah, kemudian ya saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.